kebanyakan ditabrak, dan yang menabrak itu orang-orang muda ya, yang sering sekali kalau kecepatannya tinggi terus tanpa melihat kiri kanan depan belakang langsung lari kencang. Nah, saya pernah ditabrak seorang pemuda di perapatan Terminal Lama. Di situ saya pernah ditabrak seorang pemuda, dan begitu dia ditabrak, jadi satu hari sebelum Lebaran saya pergi keluar, dan kenapa nggak tahu kenapa saya harus keluar. Tetapi pada saat itu juga ada seorang pemuda di perapatan itu, dulu belum ada tugu itu ya. Setelah saya ditabrak baru ada tugu pemisah itu. Jadi dari Batara itu seringkali orang meskipun merah nerobos, sehingga yang dari sana, yang dari selatan Terminal Lama itu bisa ketabrak oleh yang dari Batara kalau nggak mematuhi peraturan lalu lintas gitu. Itu kesaksian saya waktu itu. Pertolongan Tuhan luar biasa. Tapi Tuhan selalu merawat saya. Saya bisa disembuhkan dengan segala kekuatan dan doa dari teman-teman, bisa sembuh. Nah, itu sedikit aja ya, tidak saya lanjutkan mengenai tabrakan yang itu, karena saya sudah bersaksi di YouTube mengenai tabrakan itu. Nanti terlalu jelek orang yang mendengarkan. Saya sudah saksikan itu di YouTube. Nah, yang kesaksian saya kedua adalah kesaksian ketika saya mengantar anak saya perempuan, karena anak perempuan saya waktu itu berada di Solo sekolahnya, SMA 1. Jadi setiap hari Senin pagi saya harus mengantar anak saya ke Solo, dan itu harus jam 4 pagi. Karena jam 5 harus sampai sana ke kos, kemudian sekolah. Nah, seperti itulah 3 tahun saya melakukan hal itu. Dan ketika saya membonceng anak saya, nah ini juga di perapatan kejadiannya. Ketika saya membonceng anak saya di belakang ini, karena jam 4 lebih sedikit, itu kan masih belum terang sekali. Pada saat di situ ada galian lubang, dan saya sudah hafal, oh di sana ada galian lubang, nggak tahu galian apa. Tapi saya sudah berusaha untuk pelan. Tapi ternyata di situ galian itu ada yang ditutup sedikit, tapi tidak dikasih tanda. Harusnya kan ditanda seperti ada daun, ada apa gitu ya, supaya orang tidak menabrak. Ketika saya datang ke situ, mendekat, itu saya tiba-tiba jatuh ke lumpur. Anak saya jatuh ke lumpur, saya ke lumpur, sehingga kami semua basah. Padahal anak saya harus ke Solo, dan saat itu anak saya juga harus ke Solo, meskipun dia basah. Jadi naik bis dari Surabaya, Sumber Kencono itu dan langganannya, itu dia masuk ke Sumber Kencono itu dia basah. Dan kemudian ketika saya jatuh itu ya, jatuh sendiri, kecelakaan sendiri, saya kena di dada saya. Karena saya rem mendadak, sehingga dada saya itu menabrak speedometer ya. Rem, wah, kayak ditinju, persis kayak ditinju. Buar gitu. Seperti ditinju Muhammad Ali. Keras sekali. Dan seketika itu saya merasa bahwa napas saya tinggal di sini. Jadi gak bisa. Kemana ini napas saya, pikir saya. Terus saya menoleh ke kiri. Loh, SI. Bapak Ibu tahu SI? Udah. SI itu adalah pemakaman yang luar biasa. Wah, begitu saya melihat mendadak SI, saya berteriak, Yesus. Karena napas saya sudah di sini, dan saya sering kadang-kadang napas itu tinggal di sini, itu susah, karena nggak lost gitu ya, nggak tahu itu kenapa, sering. Tapi akhir-akhir ini enggak, karena sudah dekat dengan Pak Kim. Pak Kim selalu mendoakan juga ya, banyak orang yang mendoakan saya. Dan ketika itu saya, Yesus, Yesus. Kemudian saya merasa saya menghirup udara segar, bisa. Lalu perjalanan saya lanjutkan dengan anak saya. Itulah salah satu kesaksian saya yang saya katakan tadi, hampir 10 kali, sudah 10 kali memang diseragin saya kecelakaan. Dan orang mesti sudah hafal, itu selangganan kecelakaan, selalu tadi besung mungkin gitu ya. Oke, karena ada Yesus maka saya selamat sampai hari ini. Karena kemurahan Tuhan saya masih bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih. Puji nama Tuhan.